Rancangan Perda Provinsi Jawa Timur tentang perubahan APBD tahun 2021, kami Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Hanura Provinsi Jawa Timur menilai bahwa rancangan perubahan APBD tahun 2021 ini masih perlu dikaji ulang. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap perubahan kedua atas Perda nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada hari ini, Kamis 30 September tahun 2021, tepat pukul 20.55 waktu Indonesia bagian Barat, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang pertama, sebagai juru bicara yang berasal dari Partai Demokrat, kepada yang terhormat Saudara Samwil SH dipersilahkan. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Samwil yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Yang kemudian yang kedua, kepada yang terhormat juru bicara fraksi Partai Golkar, kepada yang hormat Saudara Karimullah Dahrujadi SP dipersilakan. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Karimullah sebagai juru bicara dari fraksinya. Selanjutnya, yang ketiga, juru bicara dari fraksi Partai Nasdem yang terhormat Saudara Haji Muhammad Ashari SPD dipersilakan. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Muhammad Ashari SPD yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya yang keempat, juru bicara dari fraksi Partai PAN yang terhormat Saudara Agung Supriyanto SH dipersilakan. Setelah tahapan-tahapan mulai kerja pansus secara internal, pansus dengan eksekutif, kunjungan kerja luar daerah, dan juga rapat kerja virtual dengan Mendagri, maka oleh sebab itu berdasarkan telah dan kajian dari fraksi kami bahwa Raperda tentang revisi Perda nomor 5 tahun 2017 tentang hak keuangan anggota dan pimpinan DPRD Jawa Timur telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Demikian, kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juru bicara Agung Supriyanto, Bojonegoro Tuban, dan Ketua Fraksi kami Heri Ramadan. Selanjutnya yang kelima, juru bicara dari fraksi P3 yang terhormat Saudara Mahdi SH. Terima kasih kepada Saudara Mahdi SH yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya yang keenam, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang dan Partai Hanura yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Dwi Hari Cahyono SHUD dipersilakan.
Terima kasih. Dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Hanura yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, Bapak Saudara Dwi Hari Cahyono. Selanjutnya yang ketujuh, pada juru bicara fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan disampaikan oleh Saudara Martin Hamonangan, SHMH, dipersilakan. Terima kasih, Mas. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Martin Hamonangan, SHMH, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Kedelapan, dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang akan disampaikan oleh Saudara Mas Duki, SPDI, sebagai juru bicara fraksinya, dipersilakan. Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Mas Duki, SPDI, yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya. Selanjutnya, yang kesembilan, kepada juru bicara fraksi Partai Gerindra yang terhormat Saudara Hadi Dediansa, SPD, MHUM, dipersilakan. Pendapat akhir fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Rapat Dewan yang terhormat, memasuki kata akhir dari fraksi Partai Gerindra dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Melalui forum rapat paripurna yang terhormat ini, fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 2017 tentang hak keuangan dan administrasi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Rapat Dewan yang terhormat, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Sebelum rapat paripurna ini saya tutup, perlu saya sampaikan bahwa setelah ini akan kita lanjutkan dengan rapat paripurna dengan agenda pengambilan keputusan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna pembicaraan tingkat 2 masa persidangan 3 tahun sidang 2021 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang kita laksanakan secara bersama-sama pada hari ini, Kamis 30 September tahun 2021, tepat pukul 21:15 waktu Indonesia bagian Barat. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari ke-9 fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, semua fraksi, jadi 9 fraksi, menerima dan menyetujui Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, kesimpulan ini menjadi dasar dan akan dituangkan dalam keputusan DPRD Provinsi Jawa Timur atas persetujuan bersama terhadap Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2017 tentang hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Ketiga, semua saran dan harapan fraksi-fraksi dan rekomendasi pansus akan disampaikan kepada yang terhormat Gubernur Jawa Timur untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, saya tawarkan kepada peserta rapat dewan yang terhormat
Apakah rancangan persetujuan bersama tersebut dapat disetujui menjadi persetujuan bersama? Setuju? Setuju? Terima kasih. Pun dalam jumlah cukup besar yang dikelola melalui belanja tidak langsung agar direalisasi dengan benar, tepat sasaran, jumlah, dan waktu. Rapat Dewan yang terhormat, selanjutnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyatakan setuju. Penetapan Raperda Perubahan APBD tahun 2021 sebagaimana dokumen yang dilampirkan dengan tidak mengurangi substansi. Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, menurut fraksi Nasdem, perubahan ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah melakukan pembahasan di komisi-komisi serta di Banggar dengan dinamika yang luar biasa pada pembahasan-pembahasan ini, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Nasdem secara politik menerima Raperda Perubahan APBD tahun 2021 untuk kemudian dilanjutkan menjadi peraturan daerah. Abdul Halim, pimpinan fraksi Partai Gerindra. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, pimpinan dan wakil ketua yang kami hormati, Ibu Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, jajaran OPD yang kami hormati, rekan-rekan yang kami hormati. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa atas dasar keputusan Komisi C pada waktu hari Rabu kemarin, pada waktu paripurna, kami menyatakan untuk tidak memberikan laporan, sehingga kami mohon Pak Pimpinan itu mungkin dijadikan risalah rapat nanti, bahwa ada komisi yang kemudian tidak melaporkan karena memang itu menjadi keputusan rapat komisi. Itu yang pertama, pimpinan. Kemudian yang kedua, kami fraksi Partai Gerindra tetap berpegang teguh kepada saran Mendagri untuk bersama-sama bersepakat mengalokasikan dari kepentingan masyarakat kita, yakni 10%. Itu dari saya, pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka fraksi PAN tidak akan mengulas hal lain. Fraksi PAN akan memberikan catatan sekaligus rekomendasi yang insya Allah ada 6 catatan yang tidak perlu kami bacakan pada paripurna kali ini. Sidang Dewan yang terhormat, demikian pendapat akhir fraksi Partai Amanat Nasional atas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021. Fraksi PAN berharap catatan dan rekomendasi di atas yang telah kami sampaikan ini dapat menjadi bahan bagi implementasi APBD tahun anggaran 2021 perubahan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, biridhallahi ta'ala, maka melalui forum rapat paripurna yang terhormat ini, fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Jawa Timur menyetujui rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Selanjutnya, mengingat laporan pembahasan sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka kami fraksi P3 DPRD Provinsi Jawa Timur diawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, menerima dan menyetujui seluruh pembahasan yang telah dilakukan oleh komisi-komisi DPRD dan Badan Anggaran DPRD Jatim agar rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan beberapa catatan dan rekomendasi. Akan disampaikan pendapat fraksi dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Matur Husairi SAG. Dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendapat akhir fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, Partai Hanura, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap rancangan Perda Provinsi Jawa Timur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021. Yang terhormat saudara pimpinan, yang terhormat saudara Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, PLH Sekda Prop Provinsi Jawa Timur, pejabat Forkopimda, para OPD, teman-teman media, dan para undangan hadirin yang berbahagia. Pertama, kita harus bersyukur dengan jeda waktu yang sangat singkat, 8 hari kita maraton membahas perubahan APBD 2021 ini masih diberikan kesehatan dan semangat luar biasa. Bahkan kehadiran hari ini membuktikan bahwa kita tetap berkomitmen untuk kemajuan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 mengamanahkan pemerintah daerah untuk menyampaikan dan membahas rancangan perubahan APBD tahun 2021 kepada DPRD Provinsi Jawa Timur. Menganalisis rancangan Perda Provinsi Jawa Timur tentang perubahan APBD tahun 2021, kami Partai Keadilan Sejahtera, Partai Bulan Bintang, dan Partai Hanura Provinsi Jawa Timur menilai bahwa rancangan perubahan APBD tahun 2021 ini masih perlu dikaji ulang. Pertama, terkait dengan perencanaan dan penganggaran PAPBD tahun anggaran 2021, setelah membaca dan mencermati seluruh proses pembahasan perubahan APBD tahun anggaran 2021, fraksi kami berpendapat bahwa manajemen perencanaan pembahasan APBD tahun anggaran 2021 ini tidak mengindahkan kaidah-kaidah dan norma-norma perencanaan penyusunan anggaran yang baik dan benar. PKS, Bulan Bintang, dan Hanura terhadap rancangan peraturan daerah
atau Raperda tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 dengan mempertimbangkan kondisi objektif proses pembahasan PAPBD tahun 2021 selama ini dan catatan keras di atas, maka fraksi PKS, Bulan Bintang dan Hanura menyatakan PAPBD tahun anggaran 2021 tidak layak untuk disahkan. Fraksi PDI Perjuangan dalam hal ini akan memberikan sebuah pendapat dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur dengan halaman setebal 28 lembar, tetapi kami tidak akan membaca semuanya, mengingat bahwa segala sesuatu pada malam hari ini merupakan bagian penting daripada kita menjadi warga Jawa Timur dan menjadi wakil rakyat di Jawa Timur. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho dan inayah kepada Allah SWT, fraksi PDI Perjuangan menyatakan menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur untuk perubahan anggaran di tahun 2021. Demi membela rakyat dan demi mewujudkan politik anggaran yang rahmatan lil alamin, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Kebangkitan Bangsa menyatakan menerima dan menyetujui ditetapkannya Raperda tentang perubahan APBD Jawa Timur tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah Provinsi Jawa Timur. Maka dengan mengingat berbagai catatan yang telah kami sampaikan dalam mengkaji berbagai program kebijakan dan alokasi tahun anggaran 2021, melalui forum rapat paripurna yang terhormat ini kami sampaikan bahwa fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Jawa Timur dapat menerima dengan catatan atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Kepada yang terhormat Saudara Rohani Siswanto SE yang telah menyampaikan pendapat akhirnya, yang terakhir ke-9 akan disampaikan pendapat akhir dari fraksi Partai Demokrat yang akan disampaikan oleh yang terhormat Saudara Dr. Andes Haji Subianto MM. Dipersilakan. Sidang Dewan yang terhormat, dari berbagai pemikiran, pandangan, dan telaah atas bertumpu pada jawaban eksekutif, laporan komisi-komisi minus komisi C, dan laporan Banggar tanggal 29 September 2021, maka fraksi Partai Demokrat pada akhirnya dengan kesadaran tinggi dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Demokrat dapat menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 menjadi peraturan daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kekuatan kepada kita semua untuk siap sedia bekerja sama dan kinerja yang berintegritas. Monggo, dapat disetujui? Izin pimpinan. Terima kasih. Pimpinan, silakan. Saya tidak mengatakan setuju. Mohon izin untuk menyampaikan beberapa hal. Terima kasih. Dengan ikhlas saya ingin menyampaikan bahwa proses pembahasan APBD di tahun 2021 ini untuk perubahan penuh dinamika. Dan ini terjadi bukan karena kita di DPRD. Semuanya berproses dan kita tahu bahwa ada keterlambatan, ada perubahan-perubahan yang menurut saya sangat luar biasa. Kami menilai ini ada kebuntuan komunikasi di tiga sisi. Komunikasi pihak eksekutif, dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur dengan pihak legislatif, kemudian gubernur dengan pihak-pihak OPD atau jajarannya sendiri. Saya berharap di tahun pembahasan 2002 nantinya
Dan ini saja kayaknya tidak mungkin karena KUA PPAS yang seharusnya diserahkan di minggu kedua bulan Juli juga tidak akan terlaksana. Kemudian PAPBD kita dengan target waktu yang sangat singkat itu juga tidak menunjukkan bahwa kita punya tata kelola pemerintahan yang baik. Dan saya sebenarnya sangat menyayangkan dengan pola komunikasi itu, bahkan saya pernah menyampaikan masukan, saran kepada Ibu Gubernur, tapi responnya tidak. Ketua mohon izin. Mohon maaf, saya belum selesai. Ketua mohon izin. Karena ini prosesnya pengambilan keputusan yang Ketua. Tadi yang disampaikan sudah disampaikan melalui fraksinya. Jadi tidak mungkin diulang-ulang Pak Ketua. Izin. Anda belum diizinkan bicara. Saya mengusulkan baik. Saya hanya ingin mengusulkan keputusan ini diambil dengan voting. Karena kami tetap dengan sikap kami menolak ini untuk diputuskan. Terima kasih. Izin Ketua. Dalam pasal 120 Tatip kita untuk pengambilan suara atau voting itu dibutuhkan sebagian, bukan hanya pendapat 1-2 orang Pak Ketua. Jadi sudah selayaknya ini bisa diambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. Tolong dibacakan. Baik, saudara-saudara sekalian, jadi ginilah saya ingin sampaikan ya, tata cara tentang pengambilan keputusan di dalam bab 8 tata tertib DPRD Provinsi Jawa Timur. Memang kemudian di pasal 115 ayat 1 disampaikan bahwa pengambilan keputusan itu dilakukan secara musyawarah mufakat. Ya, tapi apabila memang pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan secara musyawarah mufakat, bahkan itu bisa dilakukan dengan suara terbanyak. Nah, dari praksi sudah 8 dari 9 setuju bahwa sebenarnya begini, kalau terus kemudian kita juga mengambil voting, ya tidak apa-apa, itu adalah satu hal yang bersifat demokratis. Itu satu hal yang bersifat demokratis, tidak apa-apa. Perbedaan bukan menyebabkan, yang penting bahwa perbedaan tidak melahirkan perpecahan di antara kita. Ya, kita sudah mendengar betul tentang sikap, kita sudah mendengar betul tentang pendapat, dan kita sudah mendengar betul tentang keputusan. Apakah kemudian hal itu harus kita jelentrehkan lagi? Itu saja persoalannya. Sebagai pimpinan sidang, sebagai ketua sidang, saya ingin menyampaikan, apakah itu harus kita jelentrehkan lagi? Sikap sudah dibuat. Dan bagaimana sikap itu didengarkan kita semua. Ya, monggolah. Saya hanya seperti itu. Ketua, mohon izin. Pendapat dari fraksi itu kan representasi dari anggota-anggota. Ya, saya pikir sudah 99% bahwa PAPBD disetujui oleh keseluruhan anggota. Maka saya pikir tinggal ketegasan ketua untuk memutuskan. Iya, Pak. Ya, saya mohon ya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, ini sudah halalan untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Terima kasih Pak Agung, terima kasih. Saya ini kan Ketua, setuju langsung diputuskan saja Ketua. Ya, putuskan aja Ketua. Iyalah, ya sudahlah, saya paham ya. Tapi kan saya ini hanya ingin begini sajalah kita ini ya. Perbedaan adalah satu keniscayaan, Allah sendiri membuat kita berbeda-beda. Ya, tapi ya perbedaan mari kita hargai, perbedaan tidak menjadi perpecahan di antara kita. Itu saja, karena ini semata-mata untuk kepentingan rakyat Jawa Timur. Maka saya tawarkan sekali lagi, setuju untuk disahkan? Setuju. Baik, terima kasih.
Selanjutnya dalam rangka menyertai persetujuan bersama terhadap Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2021, marilah kita ikuti secara bersama-sama tentang sambutan Gubernur terhadap pendapat akhir dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Timur. Kepada yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dipersilahkan. Bapak pimpinan, para wakil ketua, dan sidang paripurna yang kami hormati, perkenankan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan, khususnya seluruh jajaran pimpinan Dewan, Badan Anggaran, seluruh pimpinan komisi, dan tentu seluruh pimpinan fraksi, seluruh anggota DPRD yang telah bekerja sama secara maksimal dalam waktu yang sangat padat proses rangkaian penyusunan Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini tentu dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada acara penandatanganan persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2021 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan ridha dan barokahnya untuk kita semua, sehingga seluruh anggaran pembangunan kita memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.